Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Rahmadani dengan NIM C0C02538 dari program studi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran piutang. Pengertian piutang. Definisi piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor pemberi pinjaman kepada debitor penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu yang akan datang. Jadi, piutang itu ada karena ada dua pihak, yang itu kreditor dan debitor. Yang kedua, ada kesediaan debitor untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor. Yang ketiga, jarak waktu mulai timbul piutang sampai pelunasannya. Yang keempat, ada hak menagih yang dimiliki kreditor. Ada beberapa jenis anggaran piutang, yaitu piutang surat berharga seperti biliet biro, belum jatuh tempo, biliet giro kosong, cek mundur. Yang kedua, piutang wesel adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit dan dapat juga terjadi karena pemberian pinjaman dalam bentuk uang. Yang ketiga, piutang uang, yaitu muka dapat terjadi sebagai uang muka beli barang sebagai uang muka kerja seperti pasang iklan, membuat baleho. Yang keempat, beban membayar di muka seperti sewa dibayar di muka, iklan bayar di muka, bunga dibayar di muka, dan lain-lain. Yang kelima, setoran jaminan seperti untuk keperluan garansi jaminan bank dan untuk keperluan menjamin hubungan bisnis lainnya. Piutang pajak seperti angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak, dan lain-lain. Yang ketujuh, piutang usaha adalah piutang yang saat timbul sebagai akibat menjual barang jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha beda dengan piutang dagang. Piutang usaha meliputi piutang dagang, sedangkan piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya secara kredit. Faktor-faktor penyusutan anggaran piutang, yaitu standar. Yang pertama, standar kredit. Penentuan standar kredit menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin longgar standar kecil yang diberikan, maka semakin besar piutang yang tertanam dan semakin besar risiko kerugian piutang. Standar kredit yang longgar dan ekstrem minus tidak perlu jaminan kredit, termasuk jaminan kredit atas barang yang dibeli semua orang. Boleh diberikan fasilitas kredit tanpa batas umur dan tanpa mempertimbangkan siapa calon debitor, berpengalaman atau tidak dalam bekerja. Yang kedua, jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin panjang jangka waktu yang kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam, dan sebaliknya. Jangka waktu kredit yang panjang dapat meningkatkan volume barang atau jasa yang dijual. Di samping juga mengakibatkan piutang usaha semakin besar. Contoh, pada jangka waktu yang panjang, barang yang dijual secara kredit sebesar 100.000 dengan syarat pembayaran 10%, diangsur sebulan 20%, diangsur 2 bulan 20%, diangsur 3 bulan 20%, diangsur 4 bulan 15%, diangsur 5 bulan dan 15%, diangsur 6 bulan. Pemberian potongan. Pemberian potongan harga juga dapat mengharuhi besarnya investasi dalam piutang pembelian. Potongan yang besar akan memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, pemberian potongan yang kecil memperbesar piutang tertanam. Yang keempat, pembatasan kredit. Pembatasan kredit yang dimaksudkan di sini adalah pembatasan kredit dalam arti kuantitatif, yaitu berkenan dengan batas jumlah kredit maksimal yang akan diberikan. Pembatasan kredit juga dapat mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha. Semakin tinggi batas plafon kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam, dan semakin rendah batasan kredit, maka semakin kecil piutang yang tertanam.
Adapun penyusunan anggaran piutang. Penyusunan anggaran piutang usaha merupakan tanggung jawab divisi kredit. Divisi kredit dalam menyusun anggaran piutang harus bekerja sama dengan divisi penjualan. Divisi penjualan biasanya di bawah manajer pemasaran, sedangkan divisi kredit biasanya di bawah manajer keuangan. Penyusunan anggaran piutang dalam bahasan pokok ini berupa anggaran piutang usaha. Sebagai ilustrasi, data realisasi dan anggaran jualan PT Waja sampai ke Puting selama triwulan pertama tahun 2010 adalah sebagai berikut. Realisasi anggaran Desember 80.000, Januari 85.000, Februari 90.000, Maret 95.000. Dan ada contohnya lagi, yaitu anggaran pengusaha juga dapat dihitung sebagai berikut. Januari 10% dikali 80.000 ditambah 50% dikali 85.000 sama dengan 5.500. Februari 10% dikali 85.000 ditambah 50% dikali 90.000 sama dengan 53.500. Maret 10% dikali 90.000 ditambah 50.000 dikali 95.000 sama dengan 56.000. Keterangannya, 90% ditambah 1% sama dengan 10%. 49% ditambah 1% sama dengan 5%. Polanya, anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit disertai dengan perubahan-perubahan pentambahan piutang tertagih, sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Jenis-jenis piutang adalah piutang usaha, piutang wesel, piutang surat berharga, piutang pajak, beban dibayar di muka, dan setoran pajak. Pengelolaan piutang yang baik dilakukan dengan cara yang pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang, yang kedua, pengendalian piutang, yang ketiga, penggunaan rasio. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.